kami boleh juga mendapatkan anugerah untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami yang lemah ini boleh sungguh-sungguh mengikut Engkau dengan setia seumur hidup kami. Sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang sejati seumur hidup kami. Karena itu berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti apa kehendak-Mu pada pagi hari ini yang Engkau mau sampaikan kepada kami. Apa yang Engkau mau ajarkan kepada kami supaya kami bisa sungguh-sungguh jadi murid Tuhan yang sejati. Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh mengikuti kehendak-Mu, mengikuti Engkau sepenuhnya di dalam seluruh perjalanan kami. Bapa, tolong kami, Allah Roh Kudus tolong kami, dan juga tolong hamba-Mu di dalam segala kelemahan, kekurangan, keterbatasannya, supaya juga bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Koran ada kolom, radio ada suara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Cakep. Wah saudara, saya senang sekali bisa hadir kembali di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara untuk bisa bersama-sama beribadah dan juga bisa dapat kehormatan untuk melayani pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Saudara, saya berterima kasih juga kepada Pak Bill dan juga teman-teman tadi remaja ya. Mereka menyanyikan lagu Team Song SYC saat Youth Camp 2024 yang baru saja berlalu. Kurang lebih minggu lalu ya, saya bertemu dengan mereka di STT Saat, dan hari ini bisa ketemu lagi melihat mereka begitu bersemangat, berkomitmen dan memuji Tuhan. Aduh, hati saya sangat terharu. Saya membawa salam dari keluarga besar STT Saat Bapak Ibu, tempat saya melayani saat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara semua masih dalam suasana tahun baru, izinkan juga saya mewakili keluarga besar STT Saat menyampaikan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu Saudara semua. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat senantiasa. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Tema yang kita renungkan diberi judul Call to Follow Christ, dipanggil untuk mengikut Kristus. Saya akan membacakan ayat 36, saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca ayat 37, kita baca bergantian sampai ayat 43, nanti di ayat yang 43 kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43, demikian firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali di sebuah seminar komisi wanita di sebuah gereja, namanya komisi wanita yang hadir wanita semua Bapak Ibu ya, kecuali pembicaranya bapak-bapak. Saya juga pernah jadi pembicara di komisi wanita, nggak harus dong pembicaranya wanita. Bapak-bapak kan juga boleh ya memberikan perspektif dari sudut pandang pria. Nah saudara, si pembicara kemudian melakukan sebuah eksperimen sosial sederhana. Sebuah percobaan kecil-kecilan. Kemudian diminta seluruh ibu-ibu yang hadir di seminar itu, khususnya yang sudah menikah. Si bapak pembicara berkata, ibu-ibu sekalian yang sudah menikah keluarkan handphonenya coba. Yang handphonenya sinyalnya aktif, masih ada kuota data. Ayo sekarang coba ketik WhatsApp, ketik kalimat, aku mencintaimu sayang ke suami masing-masing. Jangan suami orang.
Jangan salah suami, jangan suami tetangga, suami masing-masing yang udah nikah ya. Jadi si ibu-ibu dimintain tolong ketik coba, aku mencintaimu sayang. Lalu nanti tunggu respon dari si suami. Si suami mungkin akan merespon. Waktu si suami kirim WA balik, WA kiriman suami tolong dikirim ke asisten saya, kata bapak pembicara. Dia bawa asisten ya, dikasih nomor handphone asistennya. Lalu diminta supaya dikirim ke asistennya untuk direkap dengan cepat. Kira-kira jawaban terbanyak dari suami-suami ibu-ibu sekalian. Waktu ibu-ibu berkata aku mencintaimu sayang, kira-kira respon terbanyaknya apa? Lalu begitu semua respon sudah dikumpulkan, ditemukanlah 5 jawaban terbanyak saudara. Jawaban terbanyak yang pertama dari suami-suami yang menerima WA dari istri yang berkata, aku mencintaimu sayang. Yang pertama ini, mama salah kirim ya. Saudara, rupanya banyak suami yang kaget. Mama salah kirim ya. Kok tiba-tiba ngomong aku mencintaimu sayang siang-siang sore-sore bolong begitu ya. Yang kedua jawaban yang terbanyak, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Bingung suami-suaminya. Loh, kok apa-apaan nih tiba-tiba ngomong aku mencintaimu sayang. Yang ketiga jawaban terbanyak, mama ini apa-apaan sih? Pasti ada maunya ya. Jangan-jangan lagi kepengen sesuatu nih. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba bilang aku mencintaimu sayang. Yang keempat, ternyata ada juga yang jawabnya begini. Mama ngigo itu mengigau saudara ya. Melantur, mungkin habis bangun tidur, mungkin dikira istrinya lagi tidur siang, tiba-tiba bangun, mengigau, terus ketik seperti itu. Nah yang paling unik jawaban yang nomor 5 saudara. Rupanya ada sebagian suami-suami memberikan balasan seperti ini. Maaf, ini siapa ya? Wah saudara, rupanya saudara, waktu si istri berkata aku mencintaimu sayang, respon dari banyak suami ternyata justru penuh dengan tanda tanya. Bahkan ada yang bertanya-tanya, ini siapa yang ngechat saya begini? Apa salah nomor? Apa handphone istri saya diambil sama orang lain? Dan sebagainya. Saudara, sebenarnya apa yang terjadi sih di dalam dinamika ini? Yang terjadi itu seperti ini saudara. Rupanya cukup banyak orang yang tahu perannya, tapi dia sebenarnya belum menghidupi peran itu. Karena tahu peran berbeda dengan menghidupi peran. Istri-istri mungkin tahu peran istri itu harus mencintai, menyayangi suami. Tapi mungkin tanpa disadari atau disadari, belum menghidupi peran yang namanya istri menyayangi suami, mengasihi suami. Sehingga suaminya tidak pernah mendengar istrinya berkata aku mencintaimu atau aku menyayangimu. Bahkan tidak terlalu merasakan kasih sayang yang tulus itu. Sehingga waktu itu diucapkan, waktu itu ditunjukkan, tiba-tiba mengagetkan. Maksudnya apa nih? Gak biasa-biasanya, saya rasanya gak kenal kamu yang begitu. Karena mungkin peran itu tidak dihidupi secara sungguh-sungguh. Sebaliknya, suami ke istri juga bisa begitu saudara. Jangan-jangan kita suami-suami tahu, namanya suami harus sayang istri dong. Tapi sungguh-sungguh menghidupi kasih sayang kepada istri, mungkin kita belum berhasil melakukannya. Sehingga waktu kita ucapkan, I love you darling, I love you my wife. Istri saya tanda tanya, istri kita tanda tanya misalnya ya. Jadi saudara mungkin bisa gak biasa. Bapak ibu saudara kasih Tuhan bukan hanya suami istri. Orang tua dan anak, mertua dan menantu. Kita punya perannya masing-masing. Tapi menjalankan peran itu, menghidupi peran itu dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya. Menjadi seorang menantu yang baik, menjadi seorang mertua yang baik, menjadi seorang anak yang baik, menjadi orang tua yang baik dan bijaksana. Barangkali kita masih terus berjuang saudara. Karena tahu dan menyandang status itu saja belum cukup. Kita harus sungguh-sungguh menghidupinya. Saudara, sama halnya dengan peran kita sebagai murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu mungkin sebagian besar dari kita sudah jadi murid Tuhan, sudah punya status murid Tuhan Yesus dari dalam kandungan ibu kita. Mungkin waktu di dalam kandungan mama kita sudah jadi orang Kristen. Jadi di dalam kandungan kita sudah ke gereja. Begitu lahir diajak ke sekolah minggu kelas baby. Waktu baby udah jadi murid sekolah minggu. Dan kita berkata bukan cuma murid sekolah minggu dong, murid Tuhan Yesus juga. Nah saudara, mungkin kita sudah sandang status itu dari kita kecil. Dari dalam kandungan ibu kita sampai kita hari ini. Tapi sungguh-sungguh menghidupi peran sebagai seorang murid Kristus. Mungkin kita masih berjuang. Mungkin belum terlalu betul-betul nampak nyata.
kita adalah seorang murid Kristus. Sehingga orang-orang di sekeliling kita, waktu misalnya mendengar, oh kamu murid Kristus, terus tapi tidak terlalu merasakan kehidupan yang berbeda sebagai seorang murid Kristus, itu sangat mungkin bisa dirasakan oleh orang sekitar kita. Kalau kita hanya tahu, kalau kita hanya menyandang status itu, tapi belum berhasil menghidupinya secara sungguh-sungguh dan secara benar. Saudara, seorang murid Kristus yang sejati akan mengikuti ajaran dan teladan Kristus, Tuhan dan gurunya. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mengakui bahwa kita adalah murid Kristus yang sejati, bukan yang cuma secara status, kita harus sungguh-sungguh mengikuti Tuhan kita, guru kita, Tuhan Yesus Kristus itu akan apa yang diajarkan, akan seluruh kehendaknya, apa yang dia sudah tunjukkan lewat firman-Nya, reveal seperti tema SOIC tadi. Yang sudah diajarkan, yang sudah diberitakan, yang sudah disampaikan kepada kita selama ini. Saudara, kita bukan hanya simpan di kepala kita, tapi kita masukkan dalam hati kita dan kita wujud nyatakan dalam hidup kita. Dan selanjutnya, waktu kita di-reveal, disingkapkan akan apa pengajaran Tuhan Yesus juga menyingkapkan teladannya. Waktu dia ada di dunia, apa yang dia lakukan. Bagaimana dia memberikan contoh. Dia menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menjalani seperti desain yang dikehendaki waktu dia ciptakan kita manusia. Saudara, waktu kita lihat bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia, dia melakukan kehendak Bapa, itu kita akan ikuti. Kita akan memperhatikan, mempelajari, dan melakukannya juga di dalam hidup kita. Maka saudara, waktu kita berani berkata, saya murid Kristus, mari kita lihat diri kita. Saya sudah sungguh-sungguh mengikuti Tuhan saya, guru saya, dalam hal pengajarannya dan juga dalam hal teladannya, sudah atau belum? Kalau belum, saudara, hari ini kita harus betul-betul berkomitmen. Kita harus sungguh-sungguh menerapkan apa yang kita renungkan dari firman Tuhan ini, kita masukkan dalam diri kita dan kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Saudara, dalam teks yang kita baca tadi, beberapa ayat tidak terlalu panjang, ada penyebutan tentang beberapa nama yang disebut sebagai murid Tuhan Yesus. Yang pertama yang disebut adalah Tabita, saudara. Ayat 36a Alkitab mencatat begini. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Saudara, kenapa ada dua penyebutan nama yang berbeda? Begini, kalau Bapak Ibu pernah nonton film Passion of the Christ, kisah tentang penderitaan Tuhan Yesus. Kalau saudara ingat bahasa yang digunakan di dalam film itu, bahasanya mungkin kita merasa asing. Bukan bahasa Inggris kalau bahasa asli yang di dalam pembuatan film. Itu menggunakan bahasa Arab. Karena pada zaman itu memang bahasa yang digunakan oleh Tuhan Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi di masa itu, mereka menggunakan bahasa Arab. Tabita ini adalah nama di dalam bahasa Aramnya, saudara. Nah, tapi karena Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, maka ada terjemahan bahasa Yunani dari nama Tabita itu. Terjemahannya Dorcas. Saudara, kemudian yang menarik dari catatan ayat 36a ini adalah bagian yang saya beri warna kuning dan saya beri garis bawah. Yaitu seorang murid perempuan. Kata seorang murid perempuan ini di dalam bahasa Yunani bunyinya matetria. Huruf Yunaninya seperti yang Bapak Ibu lihat di layar. Kenapa ini menarik? Karena begini, kitab Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu, itu tuh ada sekitar 27 kitab, saudara. Nah, dari seluruh kitab itu, kata matetria ini hanya muncul di bagian ini, saudara, yang ditujukan kepada Tabita dan Dorcas. Apa maksudnya? Apakah yang disebut murid perempuan hanya Tabita atau Dorcas ini? Yang lain bukan. Saudara, kalau kita baca Alkitab, ada murid-murid Tuhan Yesus yang lain yang juga perempuan. Ada misalnya Maria Magdalena, Maria Marta, ada Lois, ada Eunike. Saudara, mereka-mereka ini yang nama-nama yang disebut itu, mereka juga murid-murid Tuhan yang baik, bukan murid yang sembarangan juga. Tapi penggunaan kata matetria ini memang secara unik digunakan di sini untuk Tabita dan Dorcas untuk maksud tertentu tanpa mengecilkan nama-nama yang lain. Untuk maksud apa, saudara? Untuk maksud ini. Penyebutan ini adalah semacam pengakuan atau sebuah privilege, sebuah hak istimewa yang disematkan atau diberikan kepada Tabita di dalam teks ini. Karena apa? Karena Tabita atau Dorcas ini telah memberikan teladan.
Dia sudah mengikuti teladan Tuhan Yesus. Dia sudah follow Christ. Lalu sebagai follower Christ, dia juga memberikan teladan buat orang-orang di sekitarnya. Dan dia berhasil memberikan teladan bagaimana menghidupi peran sebagai seorang murid Kristus yang sejati semasa hidupnya. Maka kata murid perempuan ini disematkan kepada dia. Saudara, dia telah berhasil mengikuti teladan dan memberi teladan dalam hal apa? Bagian berikut dari ayat 36, yaitu bagian B-nya disebut, dia telah berhasil memberikan kasih dan kepedulian kepada sesama. Saudara, kita harus belajar yang pertama sebagai murid Kristus yang sejati adalah kita tuh harus mengikuti Tuhan kita yang sudah lebih dulu memberikan kasihnya yang besar, memberikan kepedulian yang besar kepada kita semua. Kita sudah terima itu. Kalau kita mau mengikuti dia, kita harus rela dan kita harus siap juga membagikan kasih dan kepedulian yang besar sudah kita terima itu kepada orang-orang di sekitar kita. Khususnya kepada mereka semua yang kita kenal, yang belum kenal Tuhan, yang juga dalam kehidupan yang membutuhkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 36b Alkitab mencatat demikian. Perempuan itu, yaitu Tabita atau Dorcas, banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Full of good works and charitable deeds di dalam terjemahan New King James Version. Saudara yang dikasihi Tuhan, full of good works. Dia ini dicatat semasa hidupnya full, penuh, banyak. Jadi bukan hanya sesekali, sedikit-sedikit, tapi seperti wah, dia kalau ada kesempatan, dia kalau bisa lakukan, dia terus melakukan kebaikan itu. Dan charitable deeds, satu perbuatan-perbuatan untuk memberi sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan khususnya kalau orang-orang itu adalah orang-orang yang juga belum kenal Tuhan. Dia rindu waktu dia taburkan kasih dan kepedulian itu. Orang-orang itu akhirnya bisa rasakan kasih Tuhan. Dan bisa juga akhirnya jadi murid Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Maka saudara yang kasih Tuhan, kita perlu mengerti ya. Waktu kita berbuat baik, kita berbuat kasih kepada orang. Di dalam hati kita itu ada motivasi. Motivasi ini nih kadang gak diketahui oleh orang lain. Yang tahu hanya diri kita dan Tuhan. Nah, motivasi yang benar di dalam kita berbuat baik kepada orang lain ada petunjuknya. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 12 firman Allah memberi petunjuk demikian. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dalam konteks 2 Korintus 9 memang jemaat sedang mengumpulkan pemberian untuk mendukung kebutuhan orang-orang kudus yang membutuhkan, yaitu orang-orang Kristen yang lain. Tetapi ada penegasan soal motivasi, yaitu dikatakan tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Bukan hanya memperhatikan kebutuhan orangnya, tapi bagaimana sikap hati kita kepada Allah. Waktu kita memberikan kasih itu, sikap hati kita kepada Allah harus penuh dengan ucapan syukur. Bersyukur atas apa? Bersyukur atas kasihnya yang besar yang sudah dia tunjukkan kepada kita. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Tuhan Yesus gak ada dosa, gak ada salah. Dia datang untuk menyatakan kasihnya yang besar, supaya dia berkorban di atas kayu salib menggantikan kita semua yang seharusnya binasa itu. Dan waktu dia gantikan kita, firman Allah berkata, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia Tuhan yang sempurna, dia Tuhan yang maha kuasa. Hari ketiga dia bangkit dari kematian, dia mengalahkan dosa itu. Tetapi pengorbanannya menjadi satu bukti bahwa dia sungguh-sungguh punya kasih yang besar. Dan kasih yang besar yang sudah kita terima, dia tidak mau kita hanya simpan buat diri kita sendiri. Dia rindu kita meneruskannya juga kepada sesama kita. Saudara, dengan motivasi yang benar seperti inilah, Tabita semasa hidupnya, dia membagikan kasih itu kepada banyak janda. Di ayat 39b dikatakan, dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis menunjukkan kepadanya. Di sini adalah Petrus yang kemudian datang ke Yope. Semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Saudara, jadi ada banyak baju, ada banyak pakaian yang dibuat oleh Dorcas dan Tabita. Rupanya itu karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Dengan karunia itu dia kembangkan, dia lakukan sesuatu untuk dia bagikan kasih itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam hal ini adalah para janda. Saudara, kata-kata janda di dalam Alkitab
itu merujuk kepada sekelompok ibu-ibu yang sudah tidak bersuami. Yang dalam masa Alkitab umumnya mereka adalah kelompok marginal saudara, yang secara kondisi sosial ekonomi menengah ke bawah. Karena mereka sudah kehilangan suami yang menjadi penopang nafkah atau kehidupan ekonomi mereka, sehingga mereka ini hidup berkekurangan. Maka firman Tuhan baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru mengingatkan kepada umat Tuhan secara umum untuk memperhatikan janda-janda yang membutuhkan. Dan ini dilakukan oleh Tabita atau Dorcas itu. Saudara, Tabita dan Dorcas menunjukkan kasih yang tulus. Sehingga waktu dia meninggal dunia, dia ditangisi dengan duka cita yang sangat mendalam oleh orang-orang yang sudah menerima kasih sayangnya semasa dia hidup. Orang-orang sangat kehilangan, orang-orang sangat berduka. Saya teringat pengalaman waktu COVID masih melanda di negara kita, saudara ya. Kira-kira beberapa tahun lalu ketika kita masih di tengah-tengah pandemi, kalau ada kedukaan kita nggak bisa hadir di pemakaman atau di rumah duka. Waktu awal-awal biasanya acara pemakaman atau kedukaan hanya disiarkan secara virtual melalui Zoom atau YouTube. Satu kali saudara, saya menghadiri secara virtual kematian seorang ibu yang saya kenal yang juga meninggal karena COVID. Nah waktu itu semua acara penghiburan dilakukan via Zoom dan YouTube. Tetapi yang berkesan buat saya saudara, waktu saya hadir, saya perhatikan jumlah partisipan di Zoom-nya banyak sekali. Sampai waktu itu gereja pakai Zoom yang kapasitas 1000 masih gak cukup nampung. Sampai pakai Zoom yang kedua, sampai di relay dengan YouTube. Waktu saya hitung-hitung, wow jumlahnya itu di atas 1000. Mungkin mencapai 2000 orang yang hadir di dalam kedukaan secara virtual. Saya tuh terkesan. Karena ibu ini ibu yang sederhana, bukan selebriti, bukan orang yang sangat terkenal, bukan siapa-siapa saudara. Seorang Kristen yang sederhana, seorang ibu yang seusia dengan mama saya. Saudara, saya sampai bertanya-tanya, kenapa ya ada sampai 1000 orang lebih, bahkan sampai 2000 orang hadir secara virtual mengantarkan kepergian dari ibu ini. Waktu di dalam khotbah, pendeta kemudian menyampaikan kata-kata yang membuat saya mengerti. Pendeta itu berkata bahwa ibu ini semasa hidup betul-betul ibu yang baik. Dia menunjukkan kasih yang begitu besar kepada banyak orang. Sehingga waktu dia sudah tiada, dia meninggalkan jejak kasih dan kepedulian yang luas. Luas dalam arti berdampak luas bagi banyak sekali orang. Tapi bukan hanya luas, namun juga dalam saudara. Karena waktu dia berdampak, dia bukan berdampak hanya basa-basi ala kadarnya. Tapi dia dengan tulus memperhatikan orang-orang yang dia bagikan kasih sayang dia, yang sudah dia terima dari Kristus itu. Saudara, saya kemudian merenungkan. Waktu saya kenal dengan ibu ini, kenalnya juga cuma sebentar. Tapi saya memang bisa rasakan ini ibu yang baik. Ibu yang tulus, ibu yang kalau ajak saya bicara, betul-betul dia dengan penuh perhatian. Terasa kehangatan dan terasa kepeduliannya, terasa kasihnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ditunjukkan oleh almarhum ibu ini dan juga oleh Tabita di dalam teks yang kita baca, kita perlu belajar untuk menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati, seorang murid Kristus yang sejati, yaitu kita juga perlu meninggalkan jejak-jejak di belakang kita. Setiap kali kita berjalan maju, ada jejak-jejak yang kita tinggalkan. Dan pastikan setiap jejak yang kita tinggalkan adalah jejak kasih. Jejak kasih Kristus yang sudah kita terima. Dan kita mau bagikan itu kepada orang-orang sekitar kita. Sehingga orang-orang sekitar kita juga bisa rasakan kasih Kristus yang luas dan dalam itu terpancar melalui kehidupan kita. Yang kedua saudara, saya mau ajak kita belajar juga selain dari Tabita yang disebut sebagai murid perempuan Tuhan Yesus itu, juga dari Simon Petrus, murid laki-laki yang kita semua sudah tahu dia salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Saudara, dalam teks yang kita baca, nama Simon Petrus juga disebutkan. Secara khusus disebutkan bahwa Simon Petrus itu waktu itu ada di satu kota namanya Lida. Nah Lida itu dengan Yope, tempat Tabita berada, jaraknya kurang lebih 18 kilo. Dan karena diketahui Petrus ada di jarak yang tidak terlalu jauh, murid-murid yang ada di sekitar Tabita itu, yang ada di Yope, kemudian mengutus 2 orang utusan untuk mendatangi Petrus dan memohon Petrus cepat-cepat datang
untuk melakukan sesuatu buat Tabita atau buat Dorcas. Singkat cerita saudara, dua orang yang diutus ini kemudian berkata kepada Petrus, segeralah datang ke tempat kami. Lalu karena ada kata segera, ini urgent, Petrus cepat-cepat datang. Lalu Petrus datang. Dan kalau kita baca, apa yang dilakukan Petrus? Petrus kemudian melakukan mukjizat, sebuah tanda ajaib membangkitkan Dorcas atau Tabita ini dari kematian. Nah saudara, yang menarik dari catatan tentang mukjizat yang dilakukan Petrus waktu membangkitkan Dorcas atau Tabita dari kematian ini, rupanya ada kemiripan dengan mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus kepada anak perempuan Yairus. Yairus itu adalah kepala rumah ibadat. Yang catatan mukjizat itu ada di kitab Markus dan juga di kitab Lukas. Saudara, ada beberapa kemiripan yang saya coba tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama ini, rupanya di Injil Markus, Lukas, dan Kisah Para Rasul yang tadi kita baca, sama-sama ada kematian, ada peristiwa kematian. Di Markus disebutkan anakmu sudah mati, di Lukas disebutkan anakmu sudah mati, di Kisah Para Rasul disebutkan Tabita sakit lalu meninggal. Dan kemiripan berikutnya, ada orang-orang yang menangis. Di Markus disebutkan orang-orang ribut, menangis dan meratap. Di Lukas juga disebutkan semua orang menangis dan meratap. Di Kisah Para Rasul dikatakan semua janda berdiri dekatnya sambil menangis. Dan kemiripan berikutnya, ada tindakan menyuruh orang-orang keluar dari ruangan tempat jenazah itu disemayamkan. Tuhan Yesus mengusir semua orang di Lukas, dan di Markus, di Lukas disebutkan Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, Yakobus, ayah anak itu serta ibunya. Jadi Petrus menjadi saksi mata dari tindakan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan di Kisah Para Rasul, Petrus rupanya juga meminta mereka semua keluar. Nah, kemiripan yang paling unik adalah yang ada di Injil Markus dan di Kisah Para Rasul. Penulis Kisah Para Rasul adalah Lukas, saudara. Tapi dia tidak menunjukkan keunikan itu di kitab yang dia tulis, tapi dia menunjukkan kemiripan ini dengan Injil Markus. Yaitu begini, ada kemiripan dalam perkataan Tuhan Yesus dan Petrus. Di Injil Markus pasal 5 ayat 41, di sana Alkitab mencatat, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan di dalam Kisah Para Rasul ada catatan di pasal 9 ayat 40b. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Tadi saya sudah berkata bahasa yang digunakan saat itu bahasa Aram. Jadi Tabita ini nama Aram. Kata bangkitlah di sini memang masih ditulis di dalam kitab Kisah Para Rasul dalam bahasa Yunani yang bunyinya anesteti. Itu bahasa Yunaninya. Tapi kalau dalam bahasa Aram, sebetulnya yang disebutkan oleh Petrus adalah Tabita kum. Tabita, bangkitlah. Saudara, ada kemiripan bunyi, ada kemiripan Tabita kum dan Talita kum. Ini bukan sebuah kebetulan dimunculkan kemiripan ini di dalam Alkitab. Ada tujuannya, saudara. Apa tujuannya? Maksud tujuan ini ditunjukkan adalah begini, saudara. Untuk mewartakan karya Kristus. Karena yang pertama kali menyatakan mukjizat kebangkitan itu adalah Tuhan Yesus. Petrus pun waktu melakukan mukjizat ini di dalam otoritas Tuhan Yesus. Bukan otoritas atau dia menggagahkan dirinya, bukan. Dia menjadi utusan, menjadi murid Tuhan Yesus. Dia lakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dengan kuasa Tuhan Yesus juga, bukan kuasa Petrus. Supaya apa, saudara? Supaya orang-orang percaya kepada Kristus, memuliakan Kristus, bukan memuliakan atau memuja Petrus. Saudara, maka kita bisa lihat outcome-nya. Hasil dari tindakan mukjizat ini dicatat di ayat 42. Di sana Alkitab mencatat peristiwa itu setelah Dorcas Tabita bangkit, tersiar di seluruh Yope. Dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Bukan banyak orang menjadi kagum pada Petrus. Banyak orang menjadi wow terkesima pada Petrus. Bukan. Tapi percaya pada Tuhan. Karena saudara, kemungkinan besar peristiwa Talita kum itu, waktu anak Yairus itu sudah bangkit, itu pun sudah didengar oleh cukup banyak orang.
Saudara, sekarang waktu Petrus melakukan dan dia sebut Tabitaku dan dicatat di dalam Alkitab, baik saksi mata atau orang-orang di sekitar Tabita pada saat itu maupun pembaca kitab Kisah Para Rasul ini langsung bisa mengaitkan. Dan waktu dikaitkan, fokus orientasinya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada Petrus. Saudara kasih Tuhan, maka di sini kita bisa belajar pelajaran penting yang kedua. Bukti seseorang menjadi murid Kristus sejati yang following Christ fully, sepenuhnya mengikuti Kristus adalah ini saudara. Kita akan hidup serupa dengan Kristus. Waktu Petrus melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dia mencontoh, dia melakukannya. Tetapi waktu kita serupa dengan Kristus, kita mau mengikuti teladan Tuhan dan Guru kita. Ingat orientasinya bukan untuk nama baik kita, tapi untuk kemuliaan Kristus. Supaya orang bisa kenal Kristus lewat hidup kita. Orang bisa percaya Kristus. Orang bisa menyembah Kristus. Orang memuji dan memuliakan Kristus. Saudara, kita memang tidak seperti Petrus bisa melakukan mukjizat membangkitkan orang dari kematian. Setiap kita karunia berlain-lainan. Petrus dapat karunia mukjizat itu kita nggak harus sama. Tapi karunia kita macam-macam. Bisa main musik, bisa memimpin pujian seperti rekan-rekan kita. Bisa menjadi penyambut, petugas multimedia. Bisa melakukan pelayanan pembesukan, pelayanan diakonia. Bisa melakukan pelayanan misi. Bisa melakukan pelayanan pendidikan, mengajar sekolah minggu, dan lain sebagainya. Saudara, semua apapun karunia yang sudah Tuhan titipkan. Termasuk seperti Dorcas yang bisa membuat baju dan pakaian. Semua itu harus kita pakai untuk kepentingan kemuliaan Kristus. Dan untuk kepentingan membawa orang bisa kenal dan percaya kepada Kristus. Di sanalah kita bisa menjadi murid Kristus yang sejati. Kita following Christ bukan untuk kepentingan diri kita, tapi untuk kepentingan Dia, Tuhan dan Guru kita. Maka saudara, tadi waktu kita nyanyikan lagu, Dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Itu sebetulnya berasal dari kata-kata Yohanes Pembaptis. Di dalam Yohanes 3 ayat 30. Saudara, Yohanes Pembaptis mengeluarkan satu kalimat yang begitu indah waktu dia berkata, Dia, Kristus, harus makin besar. Perhatikan ada kata harus, saudara. Jadi ini bukan opsional. Ini sebuah keharusan. Bahwa Tuhan Yesus harus makin besar. Melalui hidup Yohanes Pembaptis dan hidup kita semua. Dan kita harus makin kecil. Saudara, makin kita ikut Tuhan, makin harusnya kita semakin serupa Tuhan. Tapi Tuhan yang makin besar dalam hidup kita. Makin orang bisa lihat Kristus nyata dan besar dalam hidup kita. Tapi kitanya yang harus makin kecil. Makin kita gak dilihat, makin kita gak dikenal, makin kita gak diingat, itu makin bagus. Tapi biarlah orang bisa kenal, bisa ingat, bisa tahu Tuhan Yesus lewat hidup kita. Itu yang terpenting, itu yang terutama. Saudara, Yohanes Pembaptis memberikan teladan bukan hanya lewat kata-katanya, tapi juga lewat hidupnya. Kalau kita baca di Injil, saudara, awal-awal ada catatan tentang Yohanes Pembaptis. Tapi waktu Tuhan Yesus muncul, dia akan melakukan pelayanan, membuka jalan pelayanan buat Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus muncul, catatan tentang Yohanes Pembaptis meredup. Jadi seperti seolah-olah memang dia membuat Tuhan makin besar. Dia makin kecil, makin gak kelihatan. Catatan Injil berlanjut, di tengah-tengah muncul lagi nama Yohanes Pembaptis waktu apa? Di penjara. Terus gak lama dipenggal, mati. Gak ada lagi cerita tentang dia. Yang ada cerita tentang Tuhan Yesus terus sampai akhir. Saudara, Yohanes Pembaptis ini seperti betul-betul menghidupi. Dia harus, ini Kristus harus makin besar, aku harus makin kecil. Sampai aku di penjara, aku dipenggal pun gak apa-apa. Yang penting Kristus harus makin besar. Saudara, dalam hidup kita banyak hal yang kita bisa lakukan buat Tuhan. Mungkin gak ada yang kenal, gak ada yang tahu. Mungkin 10-15 tahun lagi gak ada yang kenal siapa kita hari ini. Gak jadi soal, saudara. Tapi apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan, kita lakukan. Biarlah generasi ini dan generasi-generasi seterusnya, orang-orang sekitar kita makin kenal Tuhan. Itu yang terpenting. Ada seorang wanita bernama Barbara Clapham. Dia itu waktu dia usia 37 tahun, ini udah kejadian puluhan tahun lalu, saudara ya. Dia datang ke satu tempat di kota London. Karena dia baru pindah ke kota London di Inggris, dia mau bergereja. Tapi dia bingung ke gereja mana. Lalu dia datang ke satu gereja di dekat tempat tinggalnya. Waktu dia datang ke gereja itu, di depan ada penyambut, seorang ibu yang ramah. Lalu ibu itu menyalami dia, "Shalom, selamat datang." Terus si ibu ini tahu, ini Barbara orang baru nih. Lalu dia tanya namanya, siapa namanya? Terus Barbara berkata, "Barbara."
Terus udah gitu kata si ibu penyambut ini, oh welcome Barbara, ayo saya antar masuk ke dalam ruang ibadah. Diajak sampai duduk tempat duduk, lalu diajak ngobrol, lalu dipersilahkan selamat beribadah ya. Lalu si Barbara beribadah. Waktu dia selesai beribadah, dia bilang dalam hatinya begini, ini ibu penyambutnya ramah. Saya mungkin minggu depan mau datang ke gereja ini lagi dah, penyambutnya ramah soalnya. Lalu akhirnya si Barbara minggu depan datang lagi saudara. Karena ini gereja belum besar, penyambutnya mungkin belum banyak yang bisa jadi penyambut. Ibu yang minggu lalu jadi penyambut, minggu ini jadi penyambut lagi. Tapi bedanya, si ibu ini waktu ketemu Barbara, dia waktu lihat Barbara, dia sapa Barbara begini. Shalom Barbara. Si Barbara kaget. Bukan hanya disapa dengan hangat dan ramah, namanya disebut. Wah, saya diingat. Minggu lalu saya baru sebut nama saya Barbara. Minggu ini penyambutnya ingat nama saya. Dia merasa dihargai, dia merasa dikasihi, dipedulikan. Aduh, dia terkesan. Lalu diantar lagi dengan ramah duduk ke tempat duduk, terus dia duduk. Saudara, setelah dia duduk, dia beribadah, dia ngomong dalam hati dan dia juga ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya mantap deh bergereja di sini. Karena ibu penyambutnya baik, nama saya diingat lagi. Saudara, itu kejadian waktu dia umur 37 tahun. Saudara tahu, Barbara kemudian berjemaat di gereja itu sampai usianya berapa? Sampai akhir hidupnya di usia 100 tahun. Saudara, 63 tahun sisa hidupnya dia bergereja di satu gereja baru hanya karena seorang penyambut yang dengan tulus, dengan penuh kasih menyapa, menyambut dia datang ke rumah Tuhan. Dan yang mengesankan buat saya waktu saya baca kesaksian di artikel ini adalah nama penyambutnya nggak tahu saya siapa, anonim, nggak disebut. Tapi saya kira penyambut itu pun nggak masalah namanya nggak disebut. Karena yang terpenting adalah dia bisa bawa Barbara datang pada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kenal pada Tuhan Yesus. Saudara, saya terkesan gereja Bapak Ibu Saudara GKKK Surakarta punya tema tahunan ini Living the Call of Discipleship. Ada kata disciple, murid saudara. Sebuah gerakan supaya kita semua bisa jadi murid Kristus yang sejati, following Christ sungguh-sungguh, dan kita juga bisa memuridkan. Nah, tadi saya buka dengan seminar KW, saya akan tutup dengan seminar pemuritan yang pernah saya hadiri. Satu kali saudara saya datang ke sebuah seminar pemuritan yang berkhotbah adalah Bapak Pendeta yang berhasil dengan gerakan pemuritan di gerejanya. Dia menunjukkan data perkembangan pemuritan sangat berhasil. Jadi kami semua sebagai peserta terkesan, mau belajar apa nih rahasia keberhasilannya. Nah, beliau kemudian memulai dengan mengajak kita melihat ayat Alkitab yang terkenal. Yaitu Matius 28 ayat 19 sampai 20a, amanat agung saudara. Di sana Tuhan Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Singkat kata saudara, si Bapak Pendeta ini kemudian memberi garis bawah seperti yang saya tunjukkan pada 4 kata kerja di dalam amanat agung ini. Ada kata pergilah, ada kata jadikanlah semua bangsa muridku, ada kata baptislah, dan ada kata ajarlah. Lalu Bapak pembicara ini bertanya, Bapak Ibu Saudara, coba Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Menurut Bapak Ibu Saudara di dalam bahasa aslinya, dari 4 kata kerja ini, mana yang merupakan kata kerja utama, main verb. Jadi kata kerja utama adalah kata kerja yang paling penting di antara 4 ini. Kemudian dia bertanya, yang berkata pergilah angkat tangan, sebagian angkat tangan. Yang berkata jadikanlah semua bangsa muridku angkat tangan, sebagian angkat tangan. Lalu yang berkata baptislah angkat tangan, sebagian angkat tangan. Yang berkata ajarlah angkat tangan, sebagian angkat tangan. Singkat kata beliau kemudian menyimpulkan dan memberikan jawabannya. Saya beritahu ya saudara, dari 4 kata kerja ini, di dalam bahasa aslinya yang menjadi main verb, yang menjadi kata kerja utama adalah ini saudara. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan beliau menjelaskan, jadi kata kerja utama didukung oleh kata kerja pendukung. Yang Tuhan Yesus inginkan adalah kita jadikan semua bangsa murid Tuhan. Yaitu dengan cara apa? Pergilah, baptislah, ajarlah. Untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita mulai dengan diri kita jadi murid Tuhan sejati. Yaitu pastikan saudara kita sudah dibaptis. Pastikan kita sudah dapat pengajaran dari Tuhan. Tapi setelah itu kita juga harus pergi. Bawa orang-orang yang belum kenal Tuhan untuk percaya dan dibaptis. Dan bawa mereka, ajarkan mereka akan kebenaran firman Tuhan. Untuk hidup jadi murid Kristus yang sejati. Kiranya visi ini saudara bisa betul-betul
dihidupi oleh semua umat Tuhan di tempat ini, dan kita semua bisa memuliakan Tuhan. Sebagai penutup, saya ajak kita lihat satu video ilustrasi berikut ini dan kiranya boleh menolong kita semakin menangkap visi ini. Mari kita lihat sama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tolong umat-Mu, tolong kami semua yang lemah dan terbatas ini, jadikanlah kami murid-murid Engkau yang sejati, yang sungguh-sungguh mengikut Engkau, mengiring Engkau seumur hidup kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati saudara.